pertama adalah teknik pijit, ya. Teknik pijit yang sudah kalian semua lakukan dan di mana saja itu untuk mengawali dari itu teknik pijit. Nah, teknik pijit. Nah, coba saya lihat ini karyanya ini, ya. Ya, teknik pijit. Jadi membuat sebuah mangkok ini dengan teknik pijit seperti ini setelah tanah itu kenyal. Nah, setelah tanah itu kenyal dibikin seperti ini. Tanah ini dipijit-pijit gini, dibentuk sesuai dengan image atau desainnya atau gambaran khayalannya atau imajinasinya. Begitu sampai di mana itu sambil mijit ini sambil bentuk. Nah, setelah ini jadi nanti dikeringkan. Nah, setelah kering nanti baru dibakar. Kalau tanah ini mencapai di atas 1000, ini klasifikasinya udah keramik. Kalau ini tidak nyampe, ini di bawah 1000, 800 ke bawah atau 900 ke bawah atau 1000 ke bawah, ini klasifikasinya gerabah. Maka perbedaan keramik dengan gerabah itu apa? Perbedaan keramik dengan gerabah itu hanya di temperaturnya saja, karena bahannya sama. Karena keramik itu suatu karya yang dibuat dari tanah yang dibakar. Ya, yang dibakar. Kalau ini belum dibakar, tidak bisa dikatakan keramik. Tidak bisa dikatakan gerabah, tapi hanya bisa dikatakan ini karya. Itu. Maka kalau bikin gerabah, bikin keramik, yaitu tadi suatu karya, ya, yang dibuat atau karya yang dibakar, ya. Jadi setelah ini dikeringkan, kemudian bla bla bla, setelah kering masuk dalam tungku dibakar, itu baru bisa dikatakan, oh ini gerabah, oh ini keramik. Nah, disitulah karya-karya kalian dengan teknik-teknik yang sudah saya berikan ini sebagai dasar untuk teknik pijit. Disitulah gerabah tercipta, keramik tercipta, dan bukan berarti kita harus melalui proses pakai cetak tuang, pakai cetak padat, pakai alat putar, pakai jagger, pakai apa, itu tidak perlu atau tidak butuh seperti itu. Tapi kalian semua ini butuh bagaimana cara membuat keramik atau gerabah. Maka disitulah dari awal kita beri teknik pijit dan hasil karyanya seperti ini, ya. Inilah hasil peninggalan dari sesepuh kita semua dulu atau nenek moyang kita dulu. Dan di abad 14 itu pun di Mayong itu nenek moyang kita sudah ada, sudah bikin seperti ini juga. Nah, maka dari itu bukan berarti kalau kita membuat sebuah karya dengan desain, wah ini desain saya yang baru, bukan. Itu di zaman dahulu baula ini sudah ada. Jadi tinggal pengembangan atau pertahanan di budayanya saja. Jadi kalau saya membuat mustoko yang dari tanah, lihat, itu zaman wali sudah ada. Sebelum wali dulu juga sudah ada. Seperti itu. Bata di zaman dulu itu pun juga sudah ada. Nenek moyang kita dulu sudah bikin bata. Nenek moyang dulu kita sudah bikin gentong untuk nyimpen beras agar tidak dimakan tikus. Jadi memang betul sekarang kalau pakai sak ya digerogoti tikus. Tapi kalau beras itu masuk dalam gentong, mana mungkin tikus itu kuat dengan giginya ini, ya, gigit ini barang yang sudah dibakar. Nah itu lebih aman begitu. Dan untuk sirkulasinya antara gentong ini dengan udara yang ada di dalam, yang ada berasnya itu sirkulasi. Maka kendi, air yang ada di kendi beda sama dinginnya, beda dengan yang di kulkas. Karena apa? Ketika kendi ditaruh itu air, di situ air masih punya nafas untuk keluar masuk sirkulasi lewat pori-pori. Sehalus apapun itu kendi tetap atau pori-pori itu masih bisa masuk keluar masuk. Nah, maka ketika kendi itu poros, bocor, nah ini kesempatan kita sebetulnya. Kita mencoba untuk merebus jamu, ya. Jamu kita rebus, masukkan dalam kendi yang poros, kemudian di bawahnya dikasih lepek atau tataan piring atau apa. Esok pagi
nanti air yang ada di dalam kendi, sari daripada jamu itu keluar. Ketika itu keluar, itulah yang diminum. Jadi sari ramuan-ramuan dari semua alam dengan kalimat jamu itu keluar. Dan ini lebih apa ya? Lebih halus atau lebih kuat dibanding dengan penyulingan. Ini hampir sama dengan penyulingan. Karena dia keluarnya lewat pori-pori tanah yang mata kita tidak bisa melihat. Tapi kalau disuling jelas ini ya selang ini lewat ini kemudian ini nanti nyalur ke sini netes. Tapi kalau kendi enggak. Ya. Jadi itu rebus jamu masukkan dalam kendi, esok pagi diambil rembesan itu diminum. Ini akan lebih efisien dan lebih bagus sekali dan lebih sehat secara alamiah. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi referensi adik-adik semua atau anak-anak saya, dan mudah-mudahan dengan budaya ini bisa kalian jaga dan bisa kalian lakukan lagi lewat karya-karya yang baru. Mungkin dengan karya ini belum puas, nanti bisa praktek lagi di rumah atau di mana itu yang bisa lebih bagus. Atau mungkin nanti hari Minggu sekalian jalan-jalan. Oh, ini siapa? Pak, saya yang dulu latihan di ini museum. Saya mau coba di sini, Pak. Oke, silakan. Di sana banyak bahan. Silakan kalau mau coba. Kalau dengan tempo waktu ini masih anak-anak atau saudara-saudara kalian yang dari SMK 2 Jepara masih magang di sana, masih 3 bulan karena baru berjalan 3 bulan. Ini masih 3 bulan di sana. Kalau hari Minggu, cuma hari Minggu pulang. Kalau kamu mau masuk ke sana boleh nanti. Tapi di situ ada banyak karya yang sudah dihasilkan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi ini pengembangan kalian, jadi gambaran kalian untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih kita bisa wawancara sedikit satu patah dua kata dari sekolah mana, Dek? SMA Masai Jepara. SMA Masai Jepara. Gimana kesan-kesannya setelah mengikuti belajar gerabah di Museum Kartini? Senang bisa tahu cara membuat seni gerabah dan bisa tahu asal usul seni gerabah. Oke, baik. Jadi untuk sarannya ke depan gimana, atau masukan untuk museum ke depan gimana, atau untuk teman-teman yang lain gimana nih? Kalau untuk pelestarian gerabah gimana menurut Ade? Ya, agar bisa membuat acara-acara seni. Oh ya. Seperti itu. Intinya ini ya, terus ada agenda-agenda seperti ini biar teman-teman sekolah-sekolah yang lain tahu gitu ya. Bisa tahu cara membuat seni gerabah atau yang lain. Oke, terima kasih Adik ya. Halo, ini adiknya dari mana? Dari SMP 1 Jepara. SMP 1 Jepara. Namanya siapa? Nama Ahmad Aldiansa Thohir, biasa dipanggil Aldi. Aldi, oke Mas Aldi. Setelah mengikuti kegiatan belajar gerabah bersama di Museum Kartini gimana nih rasanya? Rasanya senang sekali karena yang pertama bisa memperbanyak ilmu pengetahuan, yang kedua bisa mempelajari seni gerabah khususnya di Jepara ini, yang ketiga bisa mempertahankan nilai-nilai gerabah ini agar tidak tertinggal oleh zaman. Wih, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Aldi, sukses selalu.
nama saya Kamil, saya berasal dari SMK Negeri Kota 14 Bekasi. Jauh-jauh datang ke sini untuk mengikuti belajar bersama seni gerabah di Museum Arah Kartini. Kesan pesan saya selama mengikuti pelajaran ini adalah senang tentunya karena saya dapat mempelajari salah satu potensi gerabah yang ada di Kota Jepara. Ternyata membuat gerabah itu terbuat dari tanah liat, lalu bisa dibentuk melalui berbagai macam teknik dan melalui berbagai macam proses juga. Hari ini kita melalui proses penghalusan. Sehabis dihaluskan, gerabah itu mungkin akan dibakar sehingga dapat menjadi satu keutuhan. Nah, ini kita lanjut langsung ke SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 ini merupakan ini pionir sekolah yang ini mencintai seni gerabah tanah liat. Gimana? Benar nggak sih? Benar, karena di sekolah kita terdapat jurusan khusus keramik. Di dalamnya membuat kendi, membuat mangkok dari tanah liat. Untuk saran-sarannya ini apa? Kritik sarannya untuk Museum Kartini dan juga belajar dengan sang maestro Mbah Kasturi gimana nih rasanya? Siapa yang mau? Ini. Enak, seru, dan enak-enak. Apa? Menyenangkan. Terima kasih. Matur sembah nuwun untuk Mbak Kasturi sama beliau silakan duduk kembali. Salam sosial.